Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Banyak orang lebih memilih untuk menjadi orang sukses ketimbang menjadi orang yang setia. Karena kesuksesan adalah sesuatu yang ditawarkan oleh dunia untuk membuat kita menjadi orang-orang yang dihormati dan dihargai. Sukses itulah yang selalu dituntut oleh dunia kepada kita. Karena itu, kesuksesan itulah yang dikejar juga oleh kita. Sukses adalah sebuah gambaran hidup yang tanpa rintangan, tanpa hambatan, hidup yang lancar, hidup yang penuh dengan kesejahteraan, hidup yang penuh dengan penghargaan, dan hidup yang penuh dengan penghormatan. Orang-orang Kristen pun tetap melihat kesuksesan itu menjadi sesuatu yang menggoda. Sukses secara pribadi maupun sukses secara komunitas, yaitu sukses di dalam kehidupan bergereja. Bagaimana sebuah gereja bisa dikatakan sukses? Dunia melihat salah satu ukuran kesuksesan gereja adalah banyak anggota jemaatnya. Gerejanya penuh. Banyak yang hadir di dalam setiap ibadah. Pada secara realitas Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, selama ibadah-ibadah onset sebelum pandemi, gereja itu bisa jadi penuh melimpah ruah hanya 2 hari di dalam 1 tahun. Malam Natal dan Jumat Agung. Selebihnya biasa-biasa saja, bahkan banyak kursi yang kosong. Gereja bangga ketika di dalam pendataan jemaat begitu banyak jumlah anggota jemaatnya. Katanya sukses. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan gereja itu juga bisa dinilai sukses? Ada yang mengukur dengan jumlah kehadiran di dalam kegiatan tersebut. Semakin banyak orang yang hadir dalam kegiatan itu, bisa dikatakan kegiatan itu sukses. Tahun depan diulang lagi. Ada sebuah kebanggaan. Bagaimana sebuah ibadah bisa dikatakan sukses? Yaitu ketika ibadah itu lancar, pelayan-pelayan Tuhan itu melayani dengan sebuah sinergi dalam bidang mereka masing-masing. Penyanyinya suaranya merdu, pianisnya, pemusiknya indah memainkan musik, penatua-penatuannya tidak salah sedikit pun untuk mengucapkan bagian-bagian yang harus mereka lakukan. Pendetanya khotbahnya berapi-api dan sangat menarik. Itu akan dikatakan sukses karena muncul puji-pujian untuk para pelayan ibadah dan tidak ada kritik. Walaupun tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan hati setiap orang. Apakah ibadah itu mengubah pelayan-pelayan ibadah, mengubah anggota jemaat yang mendengar? Siapa yang tahu? Karena ukuran adalah kesuksesan secara dunia. Ibu Teresa pernah berkata, kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi kita dipanggil untuk setia. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus memilih secara khusus 12 orang untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang mengikut kemana saja Tuhan Yesus pergi. Yang belajar dari jarak dekat dengan Tuhan Yesus, yang mendengar langsung dan melihat bagaimana Tuhan Yesus menjadi seseorang yang hadir sebagai gambaran Allah yang real. Murid-murid Tuhan Yesus ini apakah dipanggil untuk sukses? Kalau kita melihat seluruh perjalanan para murid ini, maka kita akan menemukan kenyataan mereka tidak dipanggil untuk menjadi murid-murid yang sukses. Tetapi mereka dipanggil untuk menjadi murid-murid yang setia. Mereka dipanggil oleh Tuhan dan berani meninggalkan semua pekerjaan dan ambisi mereka. Para nelayan melepaskan pekerjaan mereka sebagai nelayan.
yang selama ini sudah menolong mereka untuk mendapatkan nafkah. Seorang politikus yang menjadi murid Tuhan Yesus meninggalkan ambisinya sebagai seorang politikus untuk mengikut Tuhan Yesus, mengabarkan Injil, memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Kalau mereka sudah berani meninggalkan pekerjaan, meninggalkan posisi mereka di dalam politik, apa yang mereka dapatkan dari Tuhan Yesus? Apa yang mereka harapkan? Apakah mereka dipanggil untuk menjadi murid-murid yang sukses dalam artian secara dunia? Tidak menderita, tidak susah, dan kemudian hidupnya penuh dengan puja-puji, penghormatan, dan penghargaan. Beberapa orang dari murid Tuhan Yesus mati dengan cara disalib. Ada yang disalib dengan kepala di bawah, ada yang disalib dengan salib yang berbentuk huruf X. Ada murid Tuhan Yesus yang dipenggal kepalanya. Ada murid Tuhan Yesus yang dirajam batu. Ada murid Tuhan Yesus yang dikuliti hidup-hidup dan kemudian disalib dengan kepala di bawah. Ada murid Tuhan Yesus yang digergaji. Ada murid Tuhan Yesus yang dibunuh dengan kapak, dirajam batu, dan semuanya. Cara mati mereka nampak tidak elegan, bukan? Cara mati mereka nampak bukan sebagai orang yang sukses, bukan? Tetapi mereka hadir sebagai orang-orang yang membuktikan kepada seluruh dunia, yaitu mereka betul-betul dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia. Tuhan mendidik mereka di dalam kesetiaan, sehingga mereka pun hidup di dalam kesetiaan sampai mati. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang berlaku setia kepada Tuhan, setia sampai mati kepada Tuhan, bisa jadi tidak dinilai sukses oleh dunia. Tetapi apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan, apa yang mereka sudah berikan untuk Tuhan, apa yang mereka sudah korbankan untuk Tuhan, di mata Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Tuhan memiliki nilai kesuksesan yang berbeda dengan dunia. Di mata Tuhan, orang-orangnya yang setia adalah orang-orang yang sukses. Di mata Tuhan, kesuksesan itu adalah setia sampai mati dengan Tuhan. Walaupun salib yang dipikulnya sangat berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena semua jerih lelah kita untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena itu tetaplah berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk setia. Selamat pagi, tetap bersemangat untuk setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan beserta kita. Amin.